ismatuhum kasairil malaikah, mereka adalah orang-orang yang terjaga, orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, hukumnya sebagaimana seperti para malaikat. Wajibatun, itu hukumnya wajib. Jadi ismah terhadap para rasul itu memastikan dan harus, sehingga tidak ada satu aib cacat sedikit pun yang terlihat oleh para rasul, termasuk rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini beliau berpendapat wa fadlul malaikah, dan mengungguli ia para rasul, para nabi, al malaikah, para malaikat. Jadi beliau punya keyakinan bahwasanya para rasul Allah itu pangkat derajatnya lebih tinggi daripada para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan daripada syair ini, salah satu kewajiban kita sebagai muslim, sebagai mukallaf, wajib ayat takidah wujuba ismati, wajib kita mengiyakan, membenarkan, menerimain bahwasanya wajibnya, keharusan, harus, artinya harus ada ismah pada para nabi Allah dan rasul-rasul Allah. Kawujubil ismah, seperti wajibnya ada sifat penjagaan lijamil malaikah terhadap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, wajib kita membenarkan. Ini kaitannya nisbat kepada kita tentang keimanan. Adapun masalah menjaga itu sendiri, kalau dinisbatkan kepada Allah enggak wajib. Awas ya. Sebab Allah makan nggak butuh makhluk, paham? Ya. Namun kata Ahlussunnah wal Jamaah, kiai kita salafun soleh, akidah yang lurus, akidah yang benar, kita wajib mengiyakan kalau para rasul itu dijaga. Jadi nggak dibenarkan kalau ada orang berkeyakinan kan dia manusia biasa, pastilah ada salah sedikit mah, kan begitu, enggak? Pasti punya khilaf sedikit mah, kan begitu. Nah, di sini hal-hal pemikiran seperti ini tentunya salah. Dijawab di sini, kita harus punya keyakinan, dan itu kewajiban kita sebagai muslim, harus membenarkan kalau para rasul itu terjaga dohir dan batinnya. Sedikit pun aib nggak bakal terjadi pada mereka. Ya, nah, sifat penjagaannya bagi Allah itu ya tentunya nggak wajib. Enggak wajib bagi Allah. Maka kalau nisbatnya ke Allah, masalah penjagaannya ya, yang kita yakini adalah mereka itu terjaga dari ucapannya, pendengarannya, tingkah lakunya. Jadi kita berkeyakinan begini, setiap yang dilakukan Rasulullah, contohnya Rasul kita, melangkahnya itu dijaga sama Allah. Kita wajib membenarkan. Istilahnya fanatik lah. Fanatik kita sama Rasulullah. Jadi kalau ada seorang mengatakan aib sedikit pun terjadi pada Rasulullah, kita wajib mengingkari, kalau bisa kita lawan. Begitu. Ya, jangankan hal-hal seperti Rasulullah duduk jalan, menggambarnya pun hukumnya haram, dan kita wajib mengingkari, kalau bisa kita bantai. Bukan maksudnya wajib kita mengingkari, kalau kita kuat kita wajib untuk jerak kepada orang-orang tersebut. Gitu. Ya, jadi wajib kita harus punya keyakinan seperti itu. Artinya apa? Kita harus yakin Rasulullah itu nggak pernah salah. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau ada hadis menerangkan tentang Rasulullah umpama khilaf dalam bilangan rakaat, intinya bukan karena Rasulullah khilaf. Di situ diajarkan kalau orang beribadah khilaf rakaat, maka caranya seperti apa? Artinya di situ ada penjelasan tasyri tentang hukum agama, yaitu tentang ibadah sholat. Bukan karena Rasulullah salah atau kesiangan umpama di kodok, enggak. Itu karena jelas yakin perintah Allah. Jadi kalau Rasulullah sholat subuh umpama kesiangan, bukan karena Rasul itu punya kesalahan, bukan. Karena itu li tasyri, untuk menjelaskan hukum agama yang berkaitan tentang hal sholat tersebut. Atau Rasulullah lupa tentang bilangan rakaat, bukannya Rasulullah lupa,
mentasrikan, artinya ngajarin hukum agama. Kalau lupa rakaat, umpama ragu 2/3, maka ambil yang dikit. Kalau umpama kan dikala Rasulullah salat zuhur 2 rakaat umpama, itu bukan karena kesalahan, karena memang disitulah Rasulullah mengajarkan kepada kita. Dikala sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau lupa zuhur 2 rakaat apa dikosor? Kata Rasulullah, oh, rupanya Rasulullah bukannya mengkosar, tapi karena lupa. Seketika Rasulullah diri lagi. Seperti itu maksudnya. Ya, kalau umpama ada berita tentang seperti itu, maka wajib ahlu sunnah berkeyakinan bahwasanya hal tersebut bukanlah kelalaian, bukanlah goplahnya seorang rasul, tetapi merupakan tasyri' tentang syariat agama yang dijelaskan oleh Rasulullah melalui sebuah pekerjaan. Jadi jangan sampai kita punya keyakinan begini, oh berarti Rasulullah salah juga nih. Nah, ini yang dilempengin dalam hal ini. Maka dijawab ismatuhum. Nah, wajib kita untuk meyakini. Dan di sini ada 2 masalah. Wajib kita berkeyakinan isma'nya para rasul sebagaimana isma'nya para malaikat Allah Subhanahu. Malaikat itu kan nggak pernah ngelakuin salah sedikit pun. Maka kenapa isma'nya para malaikat diberikan oleh Allah kepada mereka, sehingga malaikat itu nggak pernah yang namanya khilaf. Ada malaikat yang kerjanya umpama jaga pintu neraka, yang nggak mungkin dia jaga pintu neraka terus jengel mah ngopi dulu bentar, enggak kayak kita mah dikit-dikit korupsi waktu. Jadi kita mah banyak lalainya kita terhadap kewajiban. Sehingga nah sekarang apa ismah? Kita kan suka ngomong ismah, para rasul itu wajib ismah, terjaga dohir batinnya. Nah sekarang apa arti ismah? Ismah lugatan al-hibdu. Yang namanya ismah menurut bahasa yaitu kadar-kadar menjaga, kadar-kadar dijaga, hibdu penjagaan. Adapun menurut istilah ulama yaitu hafidallahu lahum minad danbi, terjaganya mereka dari perbuatan dosa, ma'as dialati wukuhi, dan mustahil terjadinya perbuatan dosa terhadap mereka. Mana? Yaitu dijaganya dari perbuatan-perbuatan aib, baik itu ngomong kotor, baik perbuatan kotor atau keyakinan, bahkan pikiran-pikiran kotor pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya begini aja, kalau ada cerita umpama tentang Nabi marah-marah atau umpama bagaimana, kita wajib meyakinkan marahnya para rasul itu bukanlah marah yang terbawa nafsunya, tapi merupakan wahyu dari Allah, dan pasti yang namanya wahyu dari Allah adalah bersih dari hal-hal yang kotor tersebut. Paham? Berarti ada yang bertanya, itu malaikat Nabi Adam pernah makan brokoli, oh berarti pengkhianat itu sama Allah. Oh, pertanyakan seperti itu. Padahal enggak begitu kejadiannya, kronologinya enggak begono. Gitu. Jadi saya dengar sejarahnya seperti kenapa Nabi Adam memakan buah koldi, karena dikala itu dirayu, digoda oleh iblis, dan iblis di situ menyebut nama Allah. Allahi, ini buah koldi, boleh kamu makan. Jadi disuruh makan dengan menyebut nama Allah. Sedangkan saking cintanya, berlumuran cinta di hatinya atau di dirinya Nabi Adam, sehingga orang kalau dia mendengar nama Allah, apapun itu akan dilakukan oleh beliau. Sebab apa? Udah atas nama Allah masalahnya. Ya. Pasti akan dilakukan. Artinya di sini bolehlah kita sebut secara kemanusiawiannya khilaf, tetapi alasan terbesar daripada Nabi Adam adalah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Dan ada satu masalah lagi dalam bait ini yang kita perlu kita imani,
Dan ini berkaitan tentang keimanan. Berarti kalau enggak sampai kita meyakini hal seperti ini, maka dipertanyakan keimanan kita. Mana yang kedua, wafadolul malaikah, para rasul itu memiliki pangkat lebih tinggi daripada malaikat. Apa maksudnya? Ai anan nabiyya anal anbiya wal mursalin, bahwasanya para nabi dan para utusan afdalu minal malaikah, pangkat lebih unggul daripada para malaikat. Fa afdaluhum, dan perlu kita tahu, dan orang yang paling afdal di antara para nabi dan para mursalin adalah Muhammadun nabiyuna, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rasul punya pangkat di atas para nabi, dan di atas para rasul pangkat ada yang lebih tinggi, yaitu nabi kita. Berarti nabi kita nomor satu. Ya, nabi kita nomor satu. Ini wajib kita imani. Wajib Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan kalau nabi kita adalah afdalul anbiya wal mursalin, bahkan alal malaikah. Nabi yang punya pangkat di atas seluruh para mursalin dan para nabi dan juga para malaikat. Wajib kita iakan. Kalau sampai kita ingkari, awas, hati-hati. Ini kewajiban kita salah satunya. Lalu setelah nabi kita siapa pangkat paling tertinggi di bawah Rasul? Sayyidina Ibrahim, yaitu Sayyidina Ibrahim. Nah, ini wajib kita tahu nih, wajib untuk mengetahui nih. Satu, berarti orang yang nomor satu pangkat paling tertinggi Rasul. Di bawah nabi kita siapa? Nabi Ibrahim. Sayyidina Musa, selanjutnya Sayyidina Musa. Setelah Sayyidina Musa siapa? Sayyidina Aisyah, kemudian Sayyidina Isa. Sayyidina Nuh, kemudian Sayyidina Nuh. Wahaulahum ulul azmi, yang mereka semua disebut adalah ulul azmi. Kenapa ulul azmi? Artinya adalah orang yang memiliki kesabaran tingkat tertinggi di antara para nabi yang lain. Apalin tuh? Nabi Muhammad, Ibrahim, Isa, Nuh, Musa, kemudian Isa, kemudian Nuh. Itu wajib. Wa ta'milul masyak fayajibu ma'rifatu tartibi haula, itu hukumnya fayajibu, nih dengerin. Hukumnya wajib ma'rifatu tartibi, mengetahui tartibi haulail khamsah, yaitu tartibnya orang-orang yang 5 tadi kita sebutkan, tentang kemuliaannya. Maka ulimat bi abduliyah walaysa Adam, dan dari yang 5 itu enggak ada Nabi Adam. Jadi kita wajib mengetahui tartib runtutan orang-orang yang tadi kita sebut. Pertama siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua Nabi Ibrahim. Ketiga Nabi Musa. Keempat Nabi Isa. Kemudian yang terakhir Nabi Nuh alaihissalam. Ini wajib untuk dikenalkan. Bukan kita aja, anak-anak kita, keluarga kita semua. Wajib kasih tahu. Jadi di antara manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah para mursalin. Di atas para mursalin ada ulul azmi, dan ulul azmi ini ada tartibnya, ada runtutannya yang tadi kita sebutkan. Itu wajib, runtutannya kita kenal semua. Ingat, hukumnya wajib. Pantas kita maya ngaku iman, ya pengen diaku sama Allah. Ulul azmi aja kadang tartibnya kita nggak tahu. Betul nggak? Padahal fayajibu, hukumnya wajib, ma'rifatun, mengenal itu semua. Ya, berarti banyak titik-titik keimanan kita yang masih lost, yang masih kosong, nggak diisi. Pantas kita mah hidup, ya dikasih cobaan, padahal bukan cobaan, laknat dari Allah. Ya, kita mah ibadah jarang, ngapain jarang, puasa kadang-kadang begitu, dikasih musibah ngomong, cobaan ini mah. Ngaku cobaan, boleh jadi itu adalah laknat dari Allah Subhanahu. Karena apa? Salah satunya mungkin banyak titik posisi keimanan kita, ada titik-titik yang kosong daripada keimanan kita, nggak diisi. Aduh, ini kan jadi repot urusannya. Kita dikasih musibah kan karena mikir, dia cobaan. Ya, apa musibah, benar-benar musibah ini. Kalau buat orang-orang yang benar-benar kuat keimanannya, yang benar-benar udah sempurna, boleh jadi, dan saya yakin mungkin itu cobaannya berupa cobaan dari Allah. Benar-benar itu cobaan dari Allah. Tapi yang bahayakan kita ini ngeri-ngeri sedap bahasanya.
ibadah jarang, ya ibadah dikasih musibah ngomongnya cobaan. Padahal cobaan itu buat orang yang sudah benar-benar artinya udah benar-benar siap menerima tantangan dari Allah. Ya kalau mau belum siap namanya bukan cobaan, itu mah musibah, benar-benar musibah, itu mah laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ini salah satu kekosongan keimanan kita, titik di sini mungkin salah satunya. Ya, maka diisi, alhamdulillah keisi ini dikit, namanya dikit-dikit keisi. Mudah-mudahan ini ngaji kita makin lambat laun makin sempurna keimanan. Kita sedekah dibanyakin, kita mah begitu ya. Ibadah-ibadah dibanyakin, ngarepin pengen dibalas dari Allah. Boleh jadi itu salah satu titik kosongnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih punya pikiran seperti itu. Saya yakin orang kalau imannya kuat, imannya sempurna, apapun yang dia lakukan semua udah karena Allah aja Subhanahu wa taala. Enggak ada tuh sedekah satu pengen dibalas 10, enggak ada. Iya, enggak ada tuh sedekah pengen dibalas 700 kali lipat, enggak ada. Kalau orang emang iman titiknya udah penuh semua, enggak ada yang kosong. Segi-segi keimanannya semua sempurna. Ini salah satunya titik kita yang kosong. Mungkin kemarin-kemarin kita pikiran masih banyak terganggu untuk ikhlas kepada Allah. Boleh jadi karena iman kita banyak yang kosong, belum terisi. Jadi mengenal ulul azmi itu hukumnya wajib, tartibnya wajib kita mengetahui. Walaysa adam minhum, dan Nabi Adam gak termasuk ulul azmi. Kenapa? Liqauli ta'ala, ada ucapan Allah firman-Nya, walam najid lahu azman. Nah, setelah itu wayali ulul azmi, setelah itu siapa pangkat yang tertinggi setelah ulul azmi? Ya, wayali ulul azmi baqiyat rusul, baru sisanya rasul yang lain. Jadi para rasul ada 5 rasul yang pangkat paling tertinggi, dan di antara 5 rasul pangkat tertinggi namanya ulul azmi, dan ulul azmi itu ada yang pangkat tertinggi, itu nabi kita, dan tartibnya yang tadi. Nah, di bawah mereka yaitu baru para rasul dan para nabi. Para rasul sumal anbiya, kemudian para nabi. Yang nabi ini gairi rasul, yang pangkatnya bukan rasul. Mata paut maratibihim indallah, dan juga kita wajib meyakinkan para nabi juga, para rasul juga yang pangkatnya di bawah para ulul azmi itu, mereka juga martabatnya berbeda-beda gitu. Jadi ada perbedaan juga, ada yang lebih tinggi, ada yang di bawahnya begitu. Artinya jadinya mereka itu tetap bertertib gitu. Cuman kita di sini diwajibkan hanya mengenal ulul azmi aja tartibnya. Selebihnya wallahu alam, Allah yang tahu. Dia itu nggak diwajibkan. Tadi yang diwajibkan hanya ulul azmi. Kemudian setelah para rasul, para nabi siapa? Di bawah para nabi yaitu ru'usul malaika, ru'usaul malaika, baru para pimpinan malaikat. Mana? Kasihnya Jibril, seperti Sayyidina Jibril, wa nawi dan umpamana Jibril, Mikail, Israfil. Kemudian seperti umpama malaikat Jibril mana? Amalatil arsy, malaikat yang mikul arsy, yang gotong arsy, yang mikul arsy sampai sekarang. Yang mereka jumlahnya semua arbaatun, ada 4 al-ana sampai sekarang. Ya, cuma nanti pas kiamat ditambah lagi 4. Mungkin ada goncangan yang luar biasa gitu. Jadi arsy itu makhluk Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu makhluk yang paling besar daripada makhluk-makhluk yang lain. Bumi mah nggak ada secuil-cuil acan sama besarnya yang namanya arasnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada yang bikul 4 malaikat. Sekarang gitu. Fa iza kana yaumul qiyamah, kalau nanti kiamat terjadi, maka ayyadahumullah bi arbati ukhra, ditambah lagi oleh Allah 4 personel malaikat untuk gotong tuh arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian jadi jumlahnya sama niatu, ada 8 kal karubina, ya itu seperti malaikat karubina bipatil kaf. Jadi ada malaikat karubina jumlahnya 8 juga. Dibacanya patah watafipro wahum malaik. Siapa karubina atau malaikat yang memikul arsy itu? Mereka adalah wahum malaikatu afuna bil arsy taifuna.
Jadi malaikat Hamalatul Arsy jumlah 8, di samping itu ada malaikat lagi 8 juga jumlahnya, disebut malaikat karubina, yang mereka itu tugasnya mengeliputi. Jadi yang 8 yang 4 mikul aras. Sekarang nanti kiamat ditambah 8. Nah, ada jumlah lagi 8 malaikat yang kerja yang meliputi aras, dan mereka itu taifu nabi, ngelilingin aras. Kalau kata kita mah kayak tawaf. Ya. Di aras. Nah, siapa karubina? Laqabu lukibu bidzalik. Dilakoban malaikat yang 8 yang mengeliputi aras tersebut, bukan yang mikul ya. Karubina sebab mutasaddiruna bidua, inilah mereka yang biasa menyodorkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa siapa? Doa hamba-hamba Allah. Mana salah satunya Rabbil Karob, supaya dihilangkan kebingungan dalam hidup. Ya, yang banyak utang, yang banyak masalah, suka doa enggak? Nah, oh kalau suka doa, ntar yang tugas nyodorin doanya itu malaikat karubina kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihilangkan resah, rusuh, risih dalam hidupnya. Anil umat, dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakila ghairi dzalik, tapi ada satu kali mengatakan bukan itu tugasnya. Nah, setelah malaikat, siapa pangkat di bawah malaikat? Summal auliyal bashar, kemudian para walinya manusia. Oh, para wali ini ketuanya ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, para walinya Allah, tapi yang bukan nabi. Mana? Kasih Nabi Bakar, itu sahabat Rasulullah, Sayyidina Nabi Bakar radhiyallahu anhu, wa baqiyatus sahabat, dan sisa sahabat yang lainnya. Khulafaur Rasyidin itu yang paling unggul di antara mereka semua. Liqaulihi, karena ada ucapan Rasulullah, innallaha tara ashabi anil alimina siwan nabi wal musain summa awamil malaikah. Sebab Allah sudah mentakdirkan, memilih di antara umat-umat sahabatku, dan lebih unggul mereka daripada ulama-ulama, ya, ulama-ulama yang lain, artinya para wali-wali Allah yang lain. Siwan nabiin, kecuali selain nabi, ya, wal mursalin. Kemudian setelah itu siapa? Summa awamul malaikah, baru di bawah itu malaikat secara umumnya. Jadi pangkatnya, runtutannya begini, ya, nabi kita, kemudian yang ulul azmi yang lainnya, di bawahnya para rasul, kemudian di bawahnya para nabi, kemudian di bawahnya para malaikat, tapi yang ru'us, pemimpinan malaikat. Di bawah mereka baru para wali-wali Allah yang bukan nabi, yaitu para seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Nah, di bawah mereka ada lagi siapa? Baru awamnya malaikat, secara umumnya malaikat yang lain daripada ketua-ketua malaikat yang tadi. Jadi malaikat yang semuanya itu di bawah pangkatnya sahabat atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini wajib kita imani. Wajib hukumnya. Kemudian qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, lakin qala Tajuddin As-Subki laisa tadul basar alal malaikah mimma yajibu i'tiqaduhu. Nah, ada pendapat Imam Subki bahwasanya masalah yang tadi apa? Mengungguli manusia atas keunggulannya malaikat. Tadi kan para sahabat Rasul itu pangkatnya di atas malaikat kan, awamil malaikat. Nah, ini katanya mimma yajibu i'tiqaduhu, bukanlah termasuk hal yang harus kita yakini. Artinya kemasuk daripada hukum wajib kita meyakinkan. Jadi hanya tadi aja masalah yang di atas, masalah yang di bawah ini ikhtilaf ulama. Salah satunya Imam Subki mengatakan tidak ada dalilnya keunggulan manusia pada umumnya terhadap malaikat, gitu. Wayadul jahlul bih, dan ini bisa jadi bahaya kalau sampai kita bodoh tentang hal ini. Orang yang nggak tahu jadi bahaya. Kenapa? Kan tadi saya bilang kaitannya tentang keimanan, betul nggak? Iya, tentang keimanan. Sedangkan wasalamatus sukut, adapun lebih selamat kita diam tentang hal ini, an hadil masalah, gitu. Wadukul kitab di baina adanya sunafaini karimaini ala Allah min ghairi dalil. Jadi tentang masalah keunggulan manusia terhadap malaikat, dua golongan ini yang dua-duanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu min ghairi dalil, enggak ada dalilnya. Qati'un, putus.
Nah, dukhulu fi khatril adim ini bisa masuk kepada keraguan atau masalah-masalah di hati kita yang besar. Wa hukmu fi makani, dan hukum dalam masalah ini lasna ahlan li hukmi fi, kita bukan ahlinya. Itu artinya tidak ada dalil tentang keutamaan seumumnya malaikat, para walinya Allah mengungguli malaikat. Artinya berarti di situ tidak ada kewajiban berkeyakinan. Yang wajib yang tadi, ulul azmi, para rasul, para nabi, itu hukum yang wajib. Ini mungkin salah satu celah keimanan kita yang kosong, sehingga kita dalam hal ibadah masih banyak yang main-main, masih banyak yang kagak serius. Artinya masih banyak pengharapan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tentang keutamaan Nabi kita secara mutlak hukumnya wajib. Wajib kita mengimani mutlak Rasulullah itu tabdilu alal bashar, mengungguli semua manusia, bahkan hatal malaikat, dan malaikat pun Rasulullah paling unggul daripada segala-galanya. Walaupun malaikat Jibril itu tukang ngasih wahyu kepada Rasul, tetap pangkatnya mah di bawah Rasul. Gitu. Bahkan kan ada pendapat kemarin tentang masalah keyakinan, tentang keimanan juga, yaitu Rasulullah diutus juga untuk malaikat. Rahmatal lil alamin itu, awas, bahasa rahmatal lil alamin itu, bahasa alamin itu umum. Kalau pakai alif lam al alamin berarti ini insirafnya kepada makhluk-makhluk Allah yang berakal. Kalau yang berakal aja semua Rasulullah diutus untuk mereka semua, apalagi yang gak berakal, artinya ngikut semua. Termasuk atal malaikat, kan makhluk Allah yang punya akal salah satunya malaikat. Berarti rahmat untuk malaikat juga. Gitu. Cuman diutusnya bukan di tasyri, tentang masalah agama bukan. Gitu. Apa artinya? Disyarafihim, untuk memuliakan mereka. Jadi kemuliaan malaikat itu sababnya Rasul. Tanpa Rasul apalah apa itu malaikat, begitu bahasanya. Gitu ya. Kalau umat manusia untuk ditasih, untuk agama, gitu. Ya, dari jahiliyah kepada Islam, dari berhalawiyah kepada iktikad yang benar, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini udah dijelaskan dalam kitab-kitab ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dan bahkan ada satu karangan ulama yang begitu luar biasa, yaitu Imam Bushairi, di mana di situ ada pasal yang menjelaskan tentang pimadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang memujinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu baitnya itu, faqan nabi alkin wa fi ulukin walam yudanu fi ilmin wala karamin. Nah, bait ini juga menjelaskan tentang keutamaan sedekah. Nah, ada sini keutamaan sedekah juga ada. Di salah satu bait yang kita sering baca, bahkan nanti di bawahnya lagi tentang pujian kita kepada Rasulullah. Salah satunya beliau adalah manusia yang nanti satu-satunya akan memberikan syafaat yaumil qiyamah sebelum orang-orang lain mensyafaati kepada yang lainnya. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Rasulullah itu unggul, ya, mengungguli para nabi dan para mursalin. Fi khalqi, baik dalam bentuknya, dalam ciptaannya, dohirnya, wafi khuluqin, dan dalam batinnya, akhlaknya. Jadi Rasulullah itu nggak ada tandingannya para nabi itu tentang khuluknya, khalqinya dan khuluknya, akhlaknya dan dohirnya. Penciptaannya itu, kesempurnaannya tidak ada tandingannya. Walam yudanuhu, tidaklah mereka sekali-kali dekat keunggulannya, walaupun hanya jarak satu jengkal, nggak ada. Artinya jauh artinya. Tentang masalah keilmuannya dan kelomanannya, tahu loman, baresnya kepada makhluk lainnya, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kesimpulannya ini bait menerangkan bait salah satu syairnya Imam Bushairi, bahwasanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah mensepakati kalau Rasul itu adalah wa kana nabiyukum ahsanum wajhan wa suratan. Rasul itu paling ganteng wajahnya, juga paling ganteng bentuknya. Kalau kita kan ada ganteng tapi pundak dingdet dikit begitu. Iya kita.
Ganteng-ganteng gigit caling satu. Jelek jadi kita mah. Ada aibnya dikit kita mah. Jadi jangan merasa sempurna ya. Kita mungkin dianggap sempurna ya cuman sekitaran doang. Ya, coba kita main ke Eropa, ya jeblok kita sama artis sono mah. Kan begitu. Bener enggak? Ya, ini kehebatan Rasulullah. Bahkan ini yang sering kita dengar nih dalam ceramah-ceramah ulama. Wa qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, walam yadhar tamamul husni. Sungguhlah Allah tidak mendohirkan kesempurnaan gantengnya, gagahnya Rasulullah. Walau zuhira, kalau saja umpama Allah dohirkan kegantengannya, lama taqat a'in sahabah, yakin para sahabat enggak ada yang mampu untuk memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, itu hebatnya Rasulullah. Enggak ada yang sanggup, buta semua. Enggak ada yang sanggup memandang Rasulullah. Sebagaimana kita enggak bakal sanggup memandang matahari. Ini salah satu keutamaan. Dan ini hadis juga diriwayatkan mungkin dari Jabir masalah ini. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam filail. Jadi salah satu keunggulan Rasulullah itu keluar biasanya enggak didohirkan secara utuh daripada gagahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan walam yudanuhu, tidak ada satu orang pun yang bisa mendekati, tipis-tipis dikit bahasanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik tentang ilmunya, bahkan wala karomin, tentang baresnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang Rasulullah sallallahu alaihi, dari mana kita tahu kalau Rasulullah serba sempurna seluruhnya? Ya, secara dohir memang Rasulullah itu nggak punya apa-apa. Secara dohir rumahnya kecil, nggak punya harta, nggak punya apa. Oh, jangan salah. Kalau untuk urusan ibadah apapun, Rasul itu nggak ada yang bisa ngungguli. Sayyidina Abu Bakar paling kaya, sedekah umpama 1 miliar, Rasulullah mah bisa 20 miliar. Oh, itu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi, dan itu kita nggak pernah tahu. Nah, tapi kan orang taunya sahabat Rasul paling kaya siapa? Sayyidina Abu Bakar. Padahal Rasulullah, kenapa Rasulullah nggak rakus-rakus buat sama dunia? Mau ngapain pakai rakus sama dunia? Logika kita nggak masuk seperti itu. Karena jelas dalam ayat kursinya kan, laulaka lama khalaqtul atlaq. Lah dunia aja diciptain karena gua. Mengapain coba? Gua mah ya bahasanya begini, kalau gua pengen mau, ya jangankan dunia, 2 dunia juga bisa aja gua mau kalau begitu bahasanya. Artinya lah wong dunia aja tercipta gara-gara saya. Apa di dalam dunia coba saya pengen tahu. Yang dalam dunia itu apa aja? Bukan dunia aja, dalamannya apa aja? Tanah, emas, perak, lautan. Dan nunduk semua sama Rasul. Nunduk semua. Oh, luar biasanya Rasulullah tuh. Jadi kalau ada punya pikiran kenapa nggak minta? Bodoh, pertanyaan itu kayak begitu, bodoh. Bukannya ya sekarang kata Rasul, ya dia aja ada karena gua. Begitu bahasanya, wasilanya. Jangankan dunia, surga aja tercipta karena Rasul. Surga yang semua-muanya beda sama dunia, baunya beda. Dunia mah bau-bau wangi-wangi, ada bau-baunya juga tai kucing, kan begitu. Jadi jangankan dunia, surga aja, neraka aja karena Rasul diciptakan. Bayangkan coba kalau ada orang yang berkata, kenapa enggak minta? Kata Rasul, kecil amat kayaknya, kan begitu bahasanya. Lah dia aja ada karena gua. Iya, kebayang coba. Ya artinya begitu, wajarlah kalau umpama Rasul bisa tentu ini mah seperti itu. Tapi pada kenyataannya mah yang paling ganteng siapa? Nabi Yusuf itu nisful jamil Nabi, gantengnya setengah dari Nabi. Tahu nggak gantengnya Nabi Yusuf? Saking gantengnya orang kalau ngeliat beliau itu terkesima, dan kesimanya itu lupa daratan semua. Ini orang mandang Nabi Yusuf, tangannya digorok pakai golok, nggak berasa. Saking kagak sadarnya, itu sakit tangan dipotong nggak berasa dengan indah pandangannya. Itu ganteng kayak apa coba tuh, ayo. Orang kalau mandang mukanya itu lupa semua. Tangannya dipotong nggak berasa. Jarinya dipotong pakai pisau, kagak berasa. Cuman gara mandang Nabi Yusuf. Itu Nabi Yusuf gantengnya udah nggak kira-kira kan.
itu setengah dari ganteng Rasul. Bayangkan coba orang kalau ngelihat Nabi Subhanahu berguna apalagi ngeliat Nabi, apalagi ngeliat Nabi, akan lebih dari semua itu. Tapi kan nggak begitu Rasul. Rasul mah nggak rakus sama pangkat, walaupun pimpinan semua makhluk, Sayyidul Bashar, ya kan? Muhammadun basyarun alai sakal basyari balhu wa yakutatu wa sukal hajari. Ini begini dah, udah jelas. Ada keterangan juga orang kalau pengen memuji Rasul itu nggak ada habisnya, nggak ada habisnya kita kalau pengen memuji Rasulullah. Saking banyak keindahan yang ada pada Rasulullah itu, kita untuk menyebutkannya nggak ada habisnya. Mungkin kalau ibarat kita pengen nulis kebaikan, keindahan Rasulullah itu pakai pulpen sebelum dikumpulin habis tintanya belum rapi nulis kebaikannya. Intinya udah pokok Rasulullah paling tinggi, pokok nabiyina paling atas daripada para hamba Allah yang tercinta. Rasulullah ada orang yang paling cintai. Nah ini yang perlu kita yakini seperti ini, dan wajib kita meyakinkan pokok Nabi Rasulullah itu di atas para nabi. Derajatnya, hulukon, ciptaannya, gantengnya, jamalnya, baik khulqan wa hulukon, dohir dan batinnya, tidak ada yang bisa nandingi. Bahkan keilmuannya pun manusia nggak ada yang bisa tandingannya, nggak ada yang bisa tandingannya keilmuannya. Bahkan waljud karom, baresnya Rasulullah kepada umat itu nggak ada tandingannya. Kalau umpama tadi saya bilang Abu Bakar bisa bersedekah sekian miliar, Rasulullah itu akan lebih 20 kali apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Karena Rasulullah harus wajib paling unggul dari segala-galanya. Nah, gitu. Ya. Nah, ini yang perlu kita, artinya masih banyak tentang keindahan Rasulullah yang perlu kita bicarakan. Bahkan dalam kitab Al-Barjani juga jelaskan wa muayyan kasyamsi wa muayyan kasyamsi. Rasul itu punya cahaya, mukanya itu seperti matahari. Kita mandang matahari jangan lama-lama lah, 5 detik aja mata kita bisa sakit dan buta. Rasul itu kalau dohirkan kegantengannya seperti itu mungkin bahasanya. Ya. Ini salah satu keutamaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu salah satu kewajiban dalam iman kita untuk mengiyakan akan hal itu. Wajib mengiyakan akan hal seperti itu, sebab itu sudah daripada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala memilih Nabi Khataman Nabiyyin, yaitu Nabi kita Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan kan kita juga pernah dengar ya ada kisah ceramah dikala Rasulullah masih dalam kandungan, ya kan, yang burung ababil, Raja Abraha mengutus bala tentaranya untuk menghancurkan kota Mekah, invasi lah bahasanya kayak Israel, menginvasi Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Semua bala tentara diajak semua, sampai pasukan yang terkecil sampai yang terbesar gajah untuk meremukkan tembok-tembok yang ada di situ. Pas pengen masuk, rupanya semua udah diinvasi. Jadi masyarakat di kota Makkah itu udah diisolir. Ayo semuanya suruh pada pergi. Ini mau dihancurin katanya. Kalau pengen selamat pergi. Kalau bahasa kita kayak kemarin tuh, ayo sepikan tuh rumah sakit, saya mau bom. Begitu bahasanya. Diinvasi semua. Semuanya sekota Makkah kosong. Tinggal satu orang doang yang gak mau diisolir. Siapa? Siti Aminah sedang mengandung Rasulullah. Rumahnya pas di samping Ka'bah, Ka'bah, artinya nggak jauh dari Ka'bah. Itu pas Abraha pengen langsung setar menginvasi kota Mekah, kira-kira jarak berapa mil, mereka semuanya tunduk, nggak ada yang, jadi tuh semua binatang semuanya pada duduk, nggak ada yang berdiri, bahkan diseblet, dipecut, duduk aja semuanya. Ngapain coba? Memuliakan bayi yang ada di kandungan, yang ada di samping kota Mekah, yang ada di Ka'bah, samping Ka'bah. Tunduk sama Rasulullah, menghormati Rasulullah masih di kandungan. Bayangkan coba itu alam tunduk begitu. Rasulullah belum lahir. Rupanya mereka nggak ada yang berani nih, gajah nggak ada yang berani maju, menghormati Rasulullah. Mungkin pribadi begini ya, kalau bahasanya, mungkin kalau misalnya batin, ya Rasulullah izin nih pengen hancurin Ka'bah boleh nggak, kan begitu bahasanya mungkin.
Mereka nggak bakal mampu untuk maju. Bahkan di sebelah dipecut semuanya, kudanya, wah gajahnya semuanya duduk semua, nggak ada yang jalan. Rupanya mereka menghormati bayi kandungan yang dikandung seorang ibu yang tinggal rumahnya di samping Ka'bah. Rasulullah, luar biasanya Rasulullah. Itu Ka'bah nggak jadi diserang. Sekalinya mereka pada bangun pengen jalan lagi, burung ababil nyerang, mati semua, habis semua. Artinya sudah kebayang kemuliaan Rasulullah. Mas dalam kandungan aja alam semuanya tunduk. Bahkan dalam syair seorang pengarang IBS gitu. Ya, Imam Besar Islam yaitu Habibana Rizik, yaitu beliau Rohatil Atyar Tashdu. Nah, itu satu syair yang begitu luar biasa. Burung-burung semua bernyanyian, bergembira dia, dari dahan ke dahan dia menemplok. Apa? Ada kabar gembira, seorang khatamun nabiin lahir. Ini adalah satu kemuliaan yang dimiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas Rasulullah ada yang ngomong rembes, kurang aja tuh orang. Iya, kurang ajar. Burung aja bernyanyi semua, belum menyambut Rasulullah. Pas sudah gede dikata rembes. Masih bayi aja orang pada memuliakan. Semua alam bernyanyi, semua alam bertasydid, bernasyid semua dengan bahasa masing-masing, berzikir kepada Allah. Alhamdulillah, bahasanya ini nikmat yang paling besar, ini nikmat yang paling besar. Mereka semua bergembira. Rohatil atyaru tashku, Rohatil atyaru tashku bilayalil maulidi wabari qulul yabdu ani amadi. Ini syair yang sangat luar biasa, sanjungan kepada seorang bayi calon khatamun nabiyyin. Rada gede dikata rembes, kurang ajar nih orang, kurang ajar. Kita wajib mengingkari. Mengingkari wajib. Kan tadi saya bilang, memang kelihatannya bocah biasa, manusia anak kecil kebiasaannya seperti itu. Kan Rasulullah nggak biasa, nggak begitu. Jangan disamakan. Kita hukumnya wajib memuliakan ismanya, itu tadi maksudnya. Ini maksudnya ismanya. Kalau masih kecil mempunyai kelebihan, kalau para mursal itu disebutnya irhas, sama pangkatnya dengan mukjizat. Nanti setelah Nabi punya kelebihan namanya mukjizat gitu. Ada irhasnya. Irhas Rasulullah mana salah satunya. Rasulullah itu kalau jalan kemana-mana adem dipayungin awan, itu irhas namanya. Irhas. Malah matahari nggak berani matahari buat nyorot Rasulullah, nggak berani. Walat ya sama Rasulullah. Malah matahari nggak berani manasin Rasulullah. Kita melepuh mulu di mana-mana sekarang. Sono panas ini ngap. Ya itu kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya wajib kita nggak boleh memungkiri akan kehebatan, keutamaan daripada yang dimiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satunya lagi terakhir sering kita dengarkan, lam yaktalim qatut mutlaqan abadah. Rasulullah itu nggak pernah yang namanya tidur pulas, tidur kebo kayak kita. Kenapa? Sebab para nabi matanya tidur, hatinya enggak. Kalau kita mata merem, hati pules. Kadang-kadang hati pules, mata masih melek. Itu yang kalau orang ngelamun, mata melotot tapi ngelamun, hatinya tidur itu. Kalau Rasulullah matanya ngantuk tapi hatinya enggak ngantuk-ngantuk sampai makanya Rasulullah sampai meninggal juga enggak pernah tidur hatinya Makanya enggak ada tuh yang namanya Rasul mimpi ketemu artis, enggak bakal. Kenapa? Rasulullah hatinya terjaga, melek, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya kalau ada wahyu dikala Rasulullah tidur menerima wahyu, itu bukannya tidur, jelas ketemu dapat wahyu, bukannya mimpi ketemu wahyu, bukan. Karena Rasul matinya nggak tidur, terang terus, melek gitu. Dan salah satu lagi kelebihannya Rasulullah tuh kalau jalan kemana-mana semuanya hormat, hormat. Sampai-sampai ada Yahudi mengatakan, kalau kau benar-benar Rasul, coba puunan suruh jalan. Disuruh jalan, puunan dipanggil sama Rasul. Bahasa kita mah kemari-kemari. Itu puunan jalan, marahin Rasul. Ditantang sama Yahudi, masuk Islam dia. Lalu Rasulullah ngomong lagi, balik lagi ke tempat asal, mundur lagi dia.
Dan Rasul tuh kalau jalan kemana-mana yang namanya binatang-binatang liar itu nggak ada yang kabur. Ketemu laler nggak kabur, laler makan apa nih, Rasul duduk di depannya, enggak kabur, biasa aja, tenang. Kan insting binatang begini ya. Kenapa insting binatang? Kalau ada burung liar kita mau tangkap dia kabur, kalau kita jalan dia pada pergi, ya kan. Laler kalau kita lewat dia pada terbang kemana-mana. Kenapa coba? Insting binatang kan berarti dia dalam keadaan bahaya, keadaan nggak tenang. Kenapa mereka pada tenang sama Rasulullah? Ini kehebatan Rasulullah. Rasul itu kalau jalan ketemu apa nih, umpama ketemu burung liar, umpama enggak kabur, biasa aja nemprok, bahkan kadang-kadang ngedeketin Rasul. Laler gitu kita geplak kabur, Rasul mah enggak. Tenang, kenapa? Dia merasa tenang. Kalau ada kita keganggu pada kabur. Itu. Mau binatang liar apapun nggak ada yang keganggu sama, makanya mereka mah nggak ada yang kabur, walam tahrab, nggak ada yang kabur-kaburan kemana-mana, acak-acakan. Kalau Rasulullah datang, Rasulullah lewat, tenang semua. Itu salah satu keutamaan Rasulullah yang nggak dimiliki oleh yang lain. Kehebatan daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini kita dapat kesimpulan, iman kita masih banyak yang perlu kita isi, titik-titik yang kosong. Agar sempurna iman kita. Saya yakin orang kalau sudah sempurna keimanannya terutama tentang kewajiban dia sebagai orang yang harus diimani apa aja, saya yakin doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaannya semua akan dikabul oleh Allah, cita-citanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita mengkaji sedikit tentang masalah ilmu kalam yang diwajibkan sebelum kita mengenal apa-apa. Sekian dari saya, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin.